Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gimana tidurnya nyenyak? Saya harap ya kita semua bangun dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat, jiwa yang merindukan Tuhan. Kita ingin mencari wajah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami boleh bernafas, kami boleh hidup di dunia ini Tuhan, karena kemurahan Tuhan, buat kesempatan-kesempatan yang masih Engkau berikan. Tuhan, sebelum kami memulai semua kegiatan kami pada hari ini, kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh kerinduan, hati kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami ingin bersekutu, kami ingin menyembah, kami ingin memuji Engkau. Berkati ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu dan kami boleh diberkati baik melalui penyembahan pujian yang kami naikkan maupun firman yang akan diberitakan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tim multimedia, Kau berkati pemusik yang akan melengkapi pelayanan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kerinduanku selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan. Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat
Kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Sungguh benar Tuhan, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukan, betapa ku merindukan, betapa Engkau merindukan Engkau Tuhan, merindukanmu. Haleluya, kami merindukanmu Tuhan, jiwa kami haus, oh Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, kami merindukanmu, hati kami merindukanmu. Haleluya, oh, oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya,
sandara lama sande. Yesus, Engkau penebusku. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau, memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya, haleluya, besar kasih-Mu, besar kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya dalam masih kami mau sembah Kau, kami mau tinggikan nama-Mu. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sembah, kami mau sembah Engkau. Inilah hidupku, inilah hatiku Tuhan. Rindu menyembah-Mu, rindu menyembah-Mu. Yesus, aku mengasihi-Mu, aku mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kasih-Mu begitu dalam, tidak terukur ya Tuhan. Lebih dari segala yang dapat mengasihi. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya.
segalanya. Pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Bapa mulia, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami mau
menyembah Engkau Tuhan. Aku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. seumur hidupku, Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami sembah Tuhan. Kami mau menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Oh, Engkau layak disembah, Engkau layak disembah, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami muliakan, kami agungkan Engkau dengan hati kami, dengan hidup kami. Haleluya. Oh, inilah hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu. Haleluya, haleluya. Kami mau mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau mengerti-Mu Tuhan, kehendak-Mu sempurna. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, 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 syukur. Ya dalam bala masih, ya dalam masih. Hina dalam maka lama. Terpuji namamu, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ala wala 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 wala. Ira
Haleluya, haleluya, haleluya. Pimpin hidup kami, pulihkan kami Tuhan, bangkitkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Kami percaya Tuhan. Syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Syukur, oh Tuhan, Kau baik, Kau teramat baik, Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, kiraralabayarawa, kinaralamasanaralamasi, kinaralamasi, kira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 , kirararararara. Kinaralamayaso, kinaralamayaramayara, kinaralamayaramayara. Oh Yesus, oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, syukur, syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Kau bekerja lebih dari kami, apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan. Kau bekerja lebih dari apa yang kami harapkan Tuhan. Kau begitu ajaib, Kau begitu baik Tuhan. Kami tidak dapat mengukur akan kasih-Mu, kebesaran-Mu. Kami hanya bisa bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih-Mu. Dari yang telah kita
dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Amin ya Yesus. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Amin. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada
bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur padamu, buat kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Oh Yesus. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar. Taruh kehendak-Mu untuk disampaikan ya Tuhan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pembacaan kita pagi ini diambil dari Mazmur Fatsal yang ke-5 sampai Fatsal yang ke-6. Dan pagi ini kita akan belajar dua hal dari kata doa dan pagi. Doa itu nafas hidup orang percaya. Pagi itu menunjuk prioritas. Saya baca Mazmur Fatsal 5 ayat yang keempat. Kitab Mazmur Fatsal 5 ayatnya yang keempat. Ya, bukan itu ayatnya. 3 mungkin ya. Ya.
Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pola doa Daud. Ya, Daud berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Kemudian pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Jadi Daud itu pagi hari bukan hanya mengutarakan apa yang menjadi permohonannya, kebutuhannya, tapi Daud itu juga mengatur persembahan yang diberikan kepada Allah. Dan belum selesai, ayat selanjutnya dikatakan, dan aku menunggu-nunggu. Sebenarnya apa yang ditunggu oleh Daud? Yang ditunggu adalah Tuhan berbicara. Tuhan menyampaikan kehendaknya untuk dilakukan sepanjang hari itu. Nah, kalau ada orang bertanya, kapan waktu terbaik untuk bertemu dan berbincang dengan Tuhan? Secara umum jawaban yang seringkali muncul adalah setiap waktu. Ya. Tetapi melalui Mazmur Daud yang kita baca pagi ini, pagi hari itu adalah waktu yang terbaik untuk berdoa dan berbincang-bincang dengan Tuhan. Mengapa pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk berdoa? Apakah malam tidak bisa? Tengah hari tidak bisa? Bisa, ya. Tapi pagi hari itu waktu yang terbaik. Alasan yang pertama, karena pagi adalah waktu pertama kali kita memulai kehidupan. Artinya, untuk memulai segala sesuatu, Allah ingin kita memprioritaskannya lebih dahulu sebelum kita disibukkan dengan berbagai hal sepanjang hari itu. Nah, bagaimana kita memulai menentukan apa yang terjadi selanjutnya? Kalau kita memulai bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan menolong kita. Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita sepanjang hari itu, ketika pagi hari kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Alasan yang kedua, karena pagi hari itu energi dan kekuatan kita masih maksimal. Menyapa Tuhan dengan pikiran dan tubuh yang segar tentu jauh lebih baik dibandingkan dengan kita menyapa Tuhan atau berbincang-bincang dengan Tuhan saat kita sudah kelelahan, saat kita sudah ngantuk, ya. Setelah seharian kita melakukan aktivitas, memang mungkin masih bisa menyapa Tuhan, tapi singkat saja karena sudah terlalu lelah dan ngantuk, ya. Saya berkata tadi tidak berarti doa di malam hari itu kurang tepat. Sebab beberapa mazmur yang ditulis Daud itu juga berisi doa di malam hari. Di Mazmur 119 ayat 62, pemazmur berkata, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Tengah malam ketika pemazmur terjaga, seperti seringkali kita tengah malam terbangun untuk ke kamar kecil, ya. Tapi kita kembali terus tidur lagi, ya. Tapi pemazmur berkata tengah malam kalau aku bangun, aku itu bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Nah, ada ungkapan juga, doa pagi adalah menyediakan waktu untuk berdoa, sedangkan di malam hari kita menyisakan waktu untuk berdoa. Yang lebih baik adalah mengawali sepanjang hari dengan doa dan menutup hari dengan doa pula. Alasan yang ketiga, ketika kita berdoa di pagi hari, maka itu menjadi bukti kita mempercayai Tuhan dalam segala hal yang akan kita lakukan sepanjang hari. Doa di pagi hari itu merupakan ekspresi iman kita kepada Tuhan untuk kehidupan yang akan kita jalani. Kita tidak mau mendahului Tuhan, sebaliknya kita mengizinkan Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita.
Dan ketika kita berdoa di pagi hari, itu artinya kita mengizinkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita sepanjang hari itu. Ya. Sekarang kita belajar tentang kata pagi yang dicatat dalam Alkitab. Markus 1 ayat yang ke-35 berkata, Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus memberi contoh, memberi teladan. Ya, Tuhan itu juga berdoa pagi-pagi. Alkitab berkata pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Berarti matahari belum bersinar. Tuhan bangun, Tuhan pergi keluar. Kenapa Tuhan tidak berdoa di rumah saja? Ya, itu sebabnya gereja membuka doa pagi, sebab doa di rumah dan doa di gereja itu beda. Kalau doa pagi di rumah masih ngantuk-ngantuk, nah ya, nanti haleluya haleluya bisa ketiduran. Tapi kalau di gereja mungkin kita juga masih bisa ketiduran, tapi dengar orang lain menyembah, kita bisa terjaga lagi, kita bisa menyembah lagi. Ya, jadi Tuhan Yesus memberi contoh hari masih gelap. Dia sudah bangun dan pergi keluar. Apakah Tuhan cuma berdoa pagi hari saja, malam hari saja? Tidak. Ya, kita melihat Alkitab menyatakan Tuhan itu tidak seharian bekerja terus. Ya, ada waktu-waktunya Tuhan itu menyingkir dari kesibukan yang ada supaya berdoa, supaya bisa berdoa. Kemudian Tuhan itu juga melakukan doa semalam-malaman. Ya, kita ini sebenarnya beda tipis saja dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman, kita tidurnya semalam-malaman. Ya, kalau Tuhan itu sibuk sampai tidak sempat makan, ya, kita punya banyak kesempatan untuk makan, tapi kurang kesempatan untuk berdoa. Nah, kembali kita memperhatikan kata pagi-pagi benar. Pikiran seseorang pada waktu pagi itu biasanya menentukan apa yang akan dilakukan sepanjang hari. Semakin pagi seseorang bangun, semakin cerah pikiran orang itu. Nah, dari Alkitab kita akan melihat apa yang dilakukan orang pada waktu pagi. 3 contoh yang negatif, kemudian 3 contoh yang positif akan saya kemukakan. Ya, 3 hal yang negatif dulu supaya segera kita lupakan, tapi 3 hal yang positif untuk kita teladani. Yang pertama, apa yang dilakukan Harun dan orang Israel? Keluaran 32 ayat yang ke-6 berkata, Keluaran 32 ayat yang ke-6, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Memang ada kesempatan mempersembahkan korban, tapi setelah itu Alkitab berkata, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, lalu bersukaria. Ini yang dilakukan oleh Harun dan orang-orang Israel yang dicatat dalam Alkitab. Yang kedua, apa yang dilakukan Absalom? Kita baca di 2 Samuel pasal 15 ayat yang kedua dan ayat yang ke-6. 2 Samuel 15 ayat 2 dan ayat yang ke-6. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel anu. Ya. Lalu ayat yang ke-6, cara yang demikianlah yang diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Yang ada di pikiran Absalom
setiap pagi adalah kapan aku naik tahta. Ya, Absalom ini tidak belajar dari pengalaman Daud ayahnya. Daud itu diurapi 3 kali, tapi tidak langsung naik tahta. Dikejar-kejar oleh Saul, diburu, hendak dibunuh. Diurapi yang pertama kali dalam lingkup saudara-saudara, 1 Samuel 16 ayat 13. Yang kedua dalam lingkup suku bangsa Yehuda, 2 Samuel 2 ayat 4 bagian A. Kemudian yang ketiga diurapi atas seluruh orang Israel, 2 Samuel 5 ayat yang kedua. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa menyimpulkan, kalau tadi saya berkata Absalom tidak belajar dari pengalaman Daud ayahnya, meskipun sudah diurapi sampai 3 kali, tidak langsung naik tahta, masih menghadapi pergumulan, masih dikejar-kejar, diburu untuk dibunuh. Nah, kita bisa menyimpulkan antara Saul dan Daud. Saul itu orang yang mempertahankan tahta, sementara Daud, kita melihat ketika Absalom itu mengkudeta Daud bapaknya, dari 2 Samuel 15 ayat yang ke-30 kita bisa mengambil kesimpulan, 2 Samuel 15 ayat yang ke-30, Daud tidak melakukan perlawanan. Tapi Alkitab mencatat Daud itu mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Ya. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama mengikuti Daud ini masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika dikudeta, Daud ini tidak berusaha untuk melawan. Mudah saja bagi Daud ini untuk menghabisi Absalom. Tapi kalau menang dalam peperangan dengan anaknya sendiri, bukankah itu sesuatu yang memilukan hati? Itu sebabnya menarik untuk saya perhatikan, karena Daud tidak balas menyerang, tapi Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, mencari hadirat Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, dari Markus 15 ayat yang pertama, saya sengaja menunjukkan ayat-ayatnya supaya lebih jelas untuk kita semua. 3 hal yang positif. Ya, yang ketiga adalah Markus 15 ayat yang pertama, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Ya. Pagi-pagi benar yang ada di pikiran imam-imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat, ya, bukan melakukan kehendak Tuhan, tapi mereka membelenggu Tuhan Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Mungkin Bapak Ibu saudara berkata, saya tidak pernah kok membelenggu Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita mengawali setiap hari baru yang Tuhan percayakan kepada kita dengan melakukan kehendak diri kita sendiri, kan sama dengan kita membelenggu Tuhan Yesus. Kan sama dengan kita berkata, Tuhan tidak usah ikut-ikut, aku bisa kok, gitu ya. Lalu kita berjalan menurut kehendak kita sendiri. Itu 3 hal positif. Ya, yang pertama yang dilakukan Harun dan orang Israel, duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian mereka bersukaria. Yang dilakukan Absalom, kapan aku naik tahta? Yang dilakukan imam-imam, ya, ahli Taurat, dan dikatakan imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat, lalu seluruh mahkamah agama, kapan aku bisa membelenggu Tuhan Yesus dan menyerahkannya kepada Pilatus? Sekarang kita belajar 3 hal yang positif, ya. Yang pertama kita melihat dari Keluaran 24 ayat yang keempat. Kitab Keluaran pasal 24 ayat yang keempat. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Sebagai pemimpin umat yang dilakukan Musa
Dikatakan pagi-pagi Musa itu membangun mezbah, mendirikan mezbah di kaki gunung dengan 12 tugu, dengan ke-12 suku Israel. Kita dengar atau tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, pemimpin-pemimpin kita secara rohani itu selalu membawa kita dalam doa-doanya kepada Tuhan. Didengar atau tidak, ya. Itu yang dilakukan Musa. Dan itu juga yang dilakukan oleh para pemimpin yang mengasihi domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Jadi yang dilakukan Musa, berdoa untuk orang-orang yang dipimpinnya. Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sudah pasti kita juga mengawali hari yang baru dengan berdoa, menyerahkan keluarga kita dalam tuntunan Tuhan supaya mereka tetap berjalan dalam kebenaran, tidak menyimpang dari kebenaran, dan mereka hidup dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan Maria Magdalena? Markus 16 ayat yang kedua berkata, Markus 16 ayat yang kedua, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Kita baru saja merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Alkitab berkata pagi-pagi benar hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, Maria itu pergi ke kubur. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih dan kerinduannya kepada Tuhan. Jadi ini teladan yang baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Maria pagi-pagi benar tidak disibukkan dengan kesibukan rumah tangga, tapi Alkitab berkata pagi-pagi dia cari Tuhan. Ya, dan Maria ini datang ke kubur tidak dengan tangan yang kosong. Dia membawa rempah-rempah yang sudah disediakan, yang dibeli, dan itu merupakan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dilakukan Abraham? Kejadian 22 ayat yang ketiga. Kejadian 22 ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sengaja ayat ini saya baca di bagian terakhir untuk menjadi cermin bagi kita semua. Apakah kita seperti Abraham? Setiap hari baru yang Tuhan percayakan kepada kita, kita berkata, Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini. Dan hari ini aku mau melakukan kehendak-Mu. Daud pernah berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kita belajar seperti Abraham, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Yang dipikirkan Abraham keesokan harinya adalah melakukan, atau pagi-pagi hari adalah melakukan kehendak Tuhan. Ketika datang perintah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban, Alkitab tidak mencatat Abram berunding dengan Sarah istrinya. Karena kalau berunding dengan Sarah, saya yakin pasti tidak akan jadi. Ya, bertengkar iya. Bisa saja Sarah menjawab, enak aja kamu ya. Aku yang mengandung 9 bulan dan lain sebagainya. Tapi Alkitab berkata, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya. Dari ayat-ayat yang kita baca ini kita bisa melihat Abraham melakukan kehendak Tuhan itu dengan segenap hati. Tidak setengah hati. Dia bawa apa yang dibutuhkan, bawa kayu, ya, kemudian bawa pisau, ya, kemudian dia bawa kedua bujangnya, lalu bujangnya ditinggalkan supaya tidak menjadi penghalang untuk Abraham melakukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Abraham ini setidaknya kita bisa belajar 4 hal. Yang pertama, Abram itu adalah orang yang suka bangun mezbah. Ya, suka bangun mezbah. Keluar dari Ur Kasdim sampai di Haran, Terah bapaknya mati,
dalam usia 205 tahun. Kemudian dari Haran melanjutkan perjalanannya sampai di Sikem. Abram bangun mezbah bagi Tuhan. Jalan lagi sampai ke Betel. Abram bangun mezbah bagi Tuhan. Itu Kejadian 12. Kejadian 13 ayat 18 sampai dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, di Hebron. Abram itu masih bangun mezbah bagi Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, yang membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim ke Haran itu bukan Allah, ya. Bukan Abraham, tetapi Terah, bapaknya Abraham. Ya. Jadi kalau kita membaca dari kitab Kejadian, kita bisa tahu lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot dan anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram dan anaknya. Ia berangkat. Ya. Kemudian ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu Kejadian 11 ayat 31-32. Tidak usah dibaca ya. Jadi antara kurun waktu perintahnya itu sampai kematian Terah itu ada sekitar 15 tahun. Dan selama 15 tahun itu karena ketidaktaatan Abram sampai Tuhan tidak berbicara apapun kepada Abraham. Ketidaktaatan itu membuat Tuhan tidak berbicara. Sebagai orang percaya, kalau kita ingin mendengar Tuhan berbicara kepada kita, maka kita harus hidup dalam ketaatan. Jadi kita bisa belajar yang pertama, Abraham itu orang yang suka membangun mezbah. Walaupun kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Kejadian 16 ayat 16, kitab Kejadian 17 ayat 1, 13 tahun lamanya sejak Ismail lahir dalam kehidupan atau keluarga Abram. Abram ini lupa bangun mezbah. Kejadian 16 ayat 16 berkata, umur Abram 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Patsal 17 ayat 1 mencatat Allah menampakkan diri kepada Abram ketika Abram berumur 99 tahun dan memberikan warning, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, jangan berusaha menggenapi janji Tuhan dengan cara-cara kedagingan. Memang 1 tahun kemudian lahir buah daging, ya. Tapi ketika Allah memberi warning, aku ini Allah yang Maha Kuasa, bisa melakukan segala perkara, tidak perlu dibantu, tidak usah dibantu dengan cara-cara kedagingan. Tuhan berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Yang kedua dari Abraham yang bisa kita ambil, Abraham ini orang yang taat mengembalikan milik Allah. Ketika Israel lupa apa yang dikerjakan oleh Allah, mereka berhenti menyembahnya. Ketika mereka berpikir bahwa berkat-berkat yang diterimanya berasal dari tangan mereka sendiri, karena kekuatan mereka bekerja, karena kepintaran mereka bekerja sendiri, mereka berhenti memberikan persepuluhan yang sebenarnya mengingatkan kita akan berkat Allah yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesadaran berkat itu bersumber dari Tuhan. Itu akan menolong kita untuk tidak menahan milik Tuhan. 90% bisa kita nikmati, 10% kita kembalikan karena itu adalah milik Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, aku tidak mengembalikan milik Tuhan tapi ya tetap aman-aman saja kok, tetap damai-damai saja, tetap sejahtera. Saya akan bacakan Ulangan 29 ayat 19 ya. Coba kita lihat ya. Ulangan pasal 29 ayatnya yang ke-19 ya. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Segala sesuatu ada perhitungannya.
Jangan tetap merasa aman-aman ketika kita tidak taat, ya. Jadi jangan merasa, oh masih aku tidak taat, aku tetap diberkati Tuhan kok. Ada perhitungannya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Jadi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang kita pahami, kita berusaha untuk melakukannya dan jangan mengeraskan hati. Orang yang taat adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga dari Abram. Abram itu tidak punya mental gratisan, ya. Kita ini kan senang yang gratis, ya. Diburu yang gratis itu, ya. Ketika hendak menguburkan Sarah istrinya yang meninggal, Bani Het memberikan ladang Efron yang letaknya di Mahpela. Diberikan cuma-cuma, tapi Abram menolak dan membayarnya dengan 400 sikal perak. Jadi sebagai orang yang mengaku diberkati Tuhan, hindari mental gratisan. Kita diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan, disembuhkan untuk menyembuhkan, ya. Jadi kita ini saluran berkat, ya. Dengan menyalurkan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, Allah dimuliakan melalui kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir, Abram adalah orang yang memprioritaskan Allah. Ketika Allah menguji Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tadi saya sudah berkata tidak berunding. Tapi keesokan harinya pagi-pagi yang menunjuk pada prioritas, ya, menunjuk pada prioritas, segera melakukan kehendak Tuhan. Abram ini kan tidak bilang, ya, sudah berangkat sampai di atas gunung, lalu Abram bilang, Tuhan minta maaf ya, pisaunya ketinggalan gitu, ya. Kayunya ketinggalan, jadi tidak bisa mempersembahkan Ishak sebagai korban. Tidak Bapak Ibu saudara sekalian. Abram melakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi Abraham ini adalah contoh seorang yang memprioritaskan Allah. Kasihnya kepada Allah itu jauh melebihi apapun yang ia kasihi di dunia ini. Pengalaman dengan hadirnya Ismail itu menjadi pelajaran yang baik untuk Abram. Bahkan Abram tidak segan-segan untuk mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal, yang dinantinya selama 25 tahun ketika Allah menyuruhnya untuk dikorbankan. Tidak mudah ini Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita bisa negosiasi dengan Allah, tukar ya dengan harta saja, jangan anak, ya. Gak keliru 25 tahun loh saya nunggu, ya. Tidak, ya. Enggak. Tidak ditukar dengan uang persembahannya, tidak ditukar dengan kambing domba, ya. Dan kita melihat tindakan iman Abraham ini sungguh membuat Allah bersumpah untuk memberkatinya, ya. Ada sebuah pelajaran menarik yang bisa kita pelajari. Sepintas kita membaca bahwa Allah itu meminta Ishak untuk dikorbankan sebagai cara untuk menguji kepercayaan Abraham kepada Allah. Tapi sebenarnya ada nilai lain yang diinginkan oleh Allah. Lebih dari sekedar mempersembahkan seorang Ishak. Ya, dengan kata lain Allah menginginkan kasih Abraham itu lebih dari apapun juga. Ishak hanya gambaran dari hal yang bisa membuat atau bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Nah, ketaatan Abraham itu menunjukkan bahwa ia mengasihi Allah lebih dari anak yang dikasihnya, lebih dari anak yang ditunggunya sekian lama, ya. Bukan apa yang kita miliki yang diinginkan Allah, tapi hidup kita, hati kita, ya. Sebagai Bapa, Allah itu sangat merindukan kehadiran kita dalam persekutuan dengan Allah. Itu sebabnya kembali ke ayat awal dikatakan pagi-pagi benar ketika, ya, Daud itu mempersembahkan korban. Daud tidak hanya mengatakan permintaan doanya, Daud juga mengatur persembahan. Kata mengatur itu berarti bukan hanya asal saja, ya, diatur begitu rupa. Kemudian Daud ini masih punya kesempatan untuk menunggu. Kita ini berdoa setelah mengucapkan sederetan permintaan doa kita, kan kita langsung kunci dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, lalu kita pergi, ya. Tapi Daud tidak begitu loh. Alkitab berkata dia menunggu-nunggu. Apa yang ditunggu?
Sekali lagi kehendak Tuhan untuk dilakukan sepanjang hari itu. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, sedikit saya kembali pada Abraham tadi. Meskipun kita belajar Abraham itu orang yang suka doa, tapi memang pernah lalai 13 tahun lamanya. Dan itu merupakan hari-hari yang hilang di hadapan Tuhan. Kapan hari-hari kita hilang di hadapan Tuhan? Ketika kita melewati hari demi hari tanpa persekutuan dengan Tuhan. Itu hari-hari yang hilang dalam hidup kita. Tidak salah, Musa dalam kitab Mazmur berkata, ajar aku menghitung hari-hariku sedemikian, sehingga aku beroleh hati yang bijaksana. Menghitung itu kan untuk mengetahui jumlahnya. Menghitung itu untuk mengetahui untung atau rugi, ya. Dalam berhitung itu ada kali, ada tambah, ada kurang, ada bagi, ya. Jadi ketika pemazmur Musa dalam Mazmur berkata, ajar aku menghitung hari-hariku sedemikian hingga aku beroleh hati yang bijaksana. Dalam berhitung ada tambah. Apa yang perlu ditambah? Ketaatan kita, kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan perlu ditambah. Yang perlu dikurangi keluhan kita, ya, sungutan kita, protes karena kita kecewa sama Tuhan, itu dikurangi. Yang dikalikan, dikali itu kan dilipat gandakan, ya. Dikali untuk tahu jumlahnya, ya. Kalau itu jumlahnya sudah bagus, ya dipertahankan Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian bagi, apa yang perlu dibagi? Kasih Kristus yang limpah dalam kehidupan kita, kita bagi supaya banyak orang juga menikmati keajaiban Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan nyawanya untuk kita semua. Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, juga dalam kehidupan mereka yang bisa merasakan kasih Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman yang terus mengingatkan kami untuk kami mengawali hari yang baru dengan datang kepada Tuhan, menyerahkan sepanjang hari demi hari kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, dan meminta Tuhan campur tangan dan menuntun kami untuk melakukan kehendak Tuhan sepanjang hari itu, supaya hidup ini semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, Roh Kudus menolong supaya mereka dapat menangkap sesuatu lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, Bu Pendeta Ernatan. Tuhan terus menambahkan kekuatan, kesehatan yang prima. Tuhan memberi umur yang panjang dengan tubuh yang sehat. Berkati semua keluarga besarnya, Ibu Frida, baik suami, anak, menantu, cucu, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami tetap hidup dalam kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang tidak saja mendengar doa yang kami mohon, yang belum kami utarakan dalam doa. Kalau itu yang terbaik, Tuhan pasti mengaruniakannya kepada kami. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Bersama-sama berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.